Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita ketemu lagi di channel Alpetra Ministry yang selalu mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga menjaga kesehatan. Sobat Alpetra, apa kabar Anda semuanya? Dan kembali ya, kita akan memberikan solusi bukan sekedar deskripsi dengan eksposisi Ibrani yang akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Heri. Weh, bagus ya Bang, semua ya belakangnya. Oke, silakan Bang untuk menyapa sahabat Alpetra terlebih dahulu seperti biasa. Malam sahabat Alpetra, salam, kita sama-sama kembali dengan serial selanjutnya dalam eksposisi kitab atau surat Ibrani secara sederhana dan menyeluruh. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dengarkan dan simak untuk semua pemirsa dan sahabat Alpetra. Shalom. Shalom. Nah, sahabat Alpetra, kita akan melanjutkan kembali ya belajar dari kitab Ibrani atau surat kepada orang Ibrani. Dan kita langsung mulai aja. Saya akan membacakan dulu dari Ibrani pasal 7 ya. Sekarang ya kita akan membaca dari mulai Ibrani pasal 7. Saya bacakan dulu dari ayat yang pertama sampai yang ketiga aja ya. Lalu nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bang Heri. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Wah, sampai situ dulu ya. Kita akan langsung dengar penjelasan dari Bang Heri nih. Bang, ini Melkisedek bukan sosok misterius berarti ya. Kalau di perjanjian lama kan nggak ada penjelasannya. Nah, ini ternyata dijelaskan di perjanjian baru. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian lama ibaratnya gembok dan perjanjian baru ini anak kuncinya. Makanya dibukakan tuh di dalam perjanjian baru. Bang, bisa tolong dijelasin lagi Bang. Ini Melkisedek ini Bang. Kalau ini kan ada arti namanya katanya. Mungkin dari bahasa Ibrani kali ya Bang ya, diterjemahkannya. Silakan Bang. Ya, sahabat Alpetra, tokoh Melkisedek dalam perjanjian lama menjadi figur atau tokoh yang menjadi model ketika berjumpa dengan Abraham di ayat yang ke-1 ya, raja-raja atau bangsa lain, dan memberikan perpuluhan tradisi Abraham sebelum dia dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Abraham sudah terbiasa memberikan perpuluhan kepada yang dia yakini atau lebih dihormati. Nah, begitu juga kepada Melkisedek, seorang imam ya, atau yang disebut pemimpin agamawi ya. Sedek berarti kan adil ya, bijak, dan juga
yang dihormati, seperti itu. Nah, sahabat Alperta, di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan Kang Alfa terkesan misterius, tidak berbapak, tidak beribu, ya, seperti itu ya Kang Alfa ya. Sebenarnya ini tidak berarti bahwa Melkisedek benar-benar tidak mempunyai orang tua. Tidak demikian ya. Hanya saja Alkitab ingin fokus kepada tokoh ini ya. Ayat ini hanya ingin menunjukkan bahwa Alkitab yang memang tidak mencantumkan papa dan mamanya Melkisedek ya, dan tidak mengatakan dari mana awal dan akhirnya, tapi tokoh ini melambangkan ya, atau tipologi Yesus Kristus yang abadi, keimamannya yang abadi sebagai pengantara atau keimamatannya ya, terbukti di pasal 7 ayat 24 sampai 25 kalau saya baca di sana ya, Ibrani. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus ya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Nah, karena Yesus belum betul-betul nampak secara fisik dalam perjanjian lama, tapi secara tipologi Alkitab mencatat di kitab Kejadian itu ya, yaitu tentang tokoh Melkisedek yang keimamatannya tidak pernah berakhir ya, dan ingin menunjukkan itu di dalam Yesus. Jadi model Yesus sudah nampak, tipologi Yesus sudah lahir ya dalam diri keimamatan Melkisedek. Nah, jadi jangan langsung negative thinking, tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya, seperti Adam, ya, atau istrinya Hawa, tidak ada mertuanya, tidak ada orang tuanya, dan tidak ada saudara-saudaranya. Nah, Alkitab ingin menunjukkan bukan masalah ada atau tidak adanya dari Melkisedek, sahabat Alpetra Kang Alfa, tapi ingin menunjukkan poin penting bahwa nanti yang akan datang ya, yang Allah pernah bernubuat tentang keturunan perempuan ini setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, yaitu Mesias akan datang. Nah, begitu juga dengan Abraham mendatangi Melkisedek, menunjukkan bahwa ada keimamatan ya, atau ada mediator, pengantara yang selama-lamanya tidak pernah habis, dan itu sudah datang, yaitu saat diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, sepupunya di Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah. Jadi kalau dulu masih menggunakan binatang sebagai kurban, di dalam perjanjian baru ya diperkenalkan ini loh anak domba. Begitu juga sekarang kita tidak lagi minta berdoa atau memohon kepada orang kudus, pendeta, atau yang kita pahami sebagai yang dikultuskan. Padahal kita bisa berdoa loh Kang Alfa, sahabat Alpetra, langsung kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada perantara lain. Itu sebabnya kita harus berdoa dengan sendiri. Karena ayat 25 surat Ibrani, ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat yang terakhir ya, 25 bagian akhir. Pengantara senantiasa. Jadi tidak ada lagi orang kudus, tidak ada lagi ratu sorga, tidak ada lagi bait Allah udah robek ya, tidak ada lagi upaya untuk menemukan perantara-perantara ya, karena Yesuslah pengantara itu selamanya. Jadi berdoalah di dalam nama Yesus, jangan berdoa haleluya amin. Nah, kita pernah
topiknya tentang doa ya, Kang Alfa ya. Silakan lihat di tayangan sebelumnya. Iya Bang. Nah ini yang menarik Bang tentang pengantara juga ya. Kalau ini agak di atas sedikit di ayat 12 itu Bang, kan dibilang sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Nah Betul. berkaitan dengan ini Bang, berarti sebagai pengantara juga berarti mengubah ya Bang, Iya, hukum Taurat itu menjadi hukumnya Melkisedek atau hukumnya Tuhan Yesus sendiri, yaitu hukum kasih. Kira-kira seperti itu ya Bang. iya. Dalam Matius 22, hukum Taurat ya menjadi hukum kasih, hukum moral, hukum ritual sudah berhenti. Kan tidak mungkin sekarang Kang Alfa melakukan dengan persiapan ya, atau mendirikan mezbah lalu menaruh kambing yang tidak bercacat. Tidak mungkin kan? Nah, itu sudah tidak berlaku hukum ritual ya. Kalau hukum moral tentu sampai sekarang ya, jangan berzina, ya, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh. Nah, itu kan hukum moral masih berlangsung. Lalu juga yang terkait dengan hukum Taurat yang melakukan pembunuhan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, berupa dendam ya, itu pun sudah tidak berlaku. Yesus melakukan apa? Yang tadi Kang Alfa katakan hukum kasih ya, 70 kali 7 kali mengampuni. Apabila ada yang ingin berjalan 1 mil, ya ajaklah 2 mil. Capek-capek. Kira-kira gitulah ya. Seperti itu. Ya. Karena di Lukas 16 ayat 16 juga ya, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai hukum Taurat sudah berakhir ya, yang ada pada waktu zaman Yohanes Pembaptis. Nah, saya bacakan ya, terus Sobat Alpeta ya, Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kapan? Kepada zaman Yohanes. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Nah, jadi hukum kasih dari Yesus itulah yang diberitakan. Ya, kasihlah sesamamu dengan segenap hatimu. Tapi sebelumnya kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, hukum Taurat juga mengajar begitu kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Tapi jangan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Pembalasan adalah harus dilakukan. Nah, tidak ya. Ya betul betul Bang. Ya. Nah Bang, kita lanjutin Bang tentang pengantara ini ya. Kan tadi ya Bang tegaskan bahwa Melkisedek ini tipologinya Tuhan Yesus ya Bang. Ya. Dia sebagai Ya. pengantara. Yang menarik Bang di ayat 26 sampai 27 ya Bang ya. Ya, betul. Itu ada Ya, seperti kriteria Bang. Nah, sahabat Apeta perhatikan baik-baik ya apa yang akan dijelaskan oleh Bang Hedi setelah saya bacakan ini ya. Bahwa yang menjadi panutan kita itu, imam besar kita itu Tuhan Yesus. Nah, kalau tidak seperti ini kriterianya, berarti bukan. Dia itu manusia ya. Kan ada manusia yang ngaku imam besar. Nah, betul. Iya, betul. Nah, saya bacakan dulu, nanti Abang tolong jelasin Bang. Iya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah ini Bang, kan masa ada yang diagul-agulkan ya, misalnya sosoknya manusia, terus dia diakui sebagai wah luar biasa gitu, padahal ini jelas ya, mungkin salah ya oke, ya hidupnya tanpa salah ya mungkin juga ya, tapi tanpa noda kayaknya nggak mungkin. Dan juga apalagi jauh
dengan orang berdosa ya, dan lebih tinggi tingkatnya dari surga, itu kayaknya hanya Yesus Kristus gitu. Nah, gimana Bang tanggapannya untuk hal ini Bang? Ya, sejak kapan pengertian imam besar dipakai sampai pada fungsinya, yaitu pada waktu orang Israel ada di padang gurun. Allah memerintahkan Musa supaya mendirikan kemah suci yang terdiri dari 3 bagian, Maha Kudus, Kudus, dan ruang pelataran atau yang ada paling awal ya, dan tempat Allah hadir di ruang kudus. Manusia melakukan ritual, dalam hal ini Lewi ya, pembersihan dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan Allah memakai perantara sebagai simbolik, secara harfiah ya, terlihat fisik ya, lalu ada ritualnya. Dan imam terlebih dahulu menyucikan dirinya seperti tadi ayat 27 ya. Lalu setelah itu bangsa yang besar yaitu bangsa Israel melalui doa, melalui binatang yang dikorbankan, lalu dicurahkan sebanyak 7 kali, dipercikkan ya, lalu imam mengoyakkan jubahnya ya, lalu selanjutnya disitulah Allah membersihkannya, menguduskannya ya. Kapan diadakan ya, dalam peraturan setahun sekali, dan bahkan di Yerusalem sampai era Yesus pada waktu lahir, batita, balita, masih ada tradisi itu dilakukan ya, dan kepercayaan seperti itu bagi orang Yahudi. Mungkin bagi orang Yahudi sekarang pun dilakukan, tapi tidak seketat yang dulu di dalam perjanjian lama ya. Nah, kriteria tadi yang disebutkan Kang menunjukkan seorang pemimpin, seorang perantara ya, tapi dalam perjanjian baru atau kita hidup di era sekarang tidak ada lagi perantara selain Yesus Kristus ya. Imam itu atau pendeta itu atau orang tua itu bukan lagi perantara kita kepada Yesus. Istilah imam di dalam perjanjian baru atau era kini sudah tidak lagi terpakai Kang Alfa ya. Bahkan fungsinya pun tidak lagi terpakai atau digunakan pada waktu dalam perjanjian lama, khususnya di saat Israel pada waktu di padang gurun, imam sebagai perantara ya. Bahkan sampai di era Yosua penaklukan Kanaan. Tapi di era sekarang tidak ya, tidak mungkin orang tua menjadi perantara kepada Bapa. Anak kecil yang baru balita saja pun dia percaya Tuhan Yesus, dia langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Ngapain melalui bapaknya? Bapaknya cukup membawa anak kepada Yesus dan membimbing. Ya, jadi pengertian sebagai imam sudah hilang fungsinya. Ya, karena manusia yang percaya pada Yesus langsung live, direct ya kepada Tuhan Yesus, tidak ada pengantara ya itu. Dan siapa pengantara itu? Yaitu Yesus Kristus yang ditunjuk oleh Bapaknya tanpa noda ya, bukan orang yang berdosa, dan dia menjadi figur panutan teladan ya. Makanya tidak sedikit orang yang menyaksikan langsung Yesus cakap mengajar dan berwibawa, integritas tinggi ya, bahkan berkualitas, tidak mengajar atau mendekati hanya sebatas orang kaya, tapi semua golongan Tuhan Yesus mendekati. Bukti bahwa dia adalah public figure ya. Itu seorang imam seperti Melkisedek di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian, sebagai model yang diteladani orang di sekitarnya, termasuk Abraham. Kenapa dia harus datang bahkan memberikan penghormatan. Tapi dalam perjanjian baru ya, Tuhan Yesus
menjadi satu-satunya imam yang mengorbankan dirinya. Ya, apakah ada lain yang mengorbankan dirinya dalam perjanjian lama? Justru menjadi perusak anak dari Imam Harun, Nadab dan Abihu menjadi perusak dan tidak menjadi berkat. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Dan Kristus menjadi pengantara model kita saat ini. Bukti kita adalah imam secara teologis. 1 Petrus 2 ayat 9. Engkaulah imamat yang rajani. Nah, kita juga imamat. Nah, ya. Kita secara teologis imamat. Karena kita langsung kepada Tuhan. Tidak lagi menggunakan bait suci, kemah suci, atau kaki dian, atau atribut-atribut yang ada di bait Allah. Tidak lagi. Ya. Karena kita adalah perantara langsung. Karena kita diizinkan oleh Tuhan berdoa, memohon, meminta, bersujud, rendah hati. Tidak ada harus ngantri dulu. Tidak ada harus bersih-bersih dulu baru menghadap Tuhan, tidak, langsung. Nah, gitu ya. Seperti itu. Tidak ada harus nunggu setahun. Tidak ada kriteria atau persyaratan menemui Allah itu seperti sesuatu yang sulit, ya. Kan ada manusia kalau dicari sulit sekali, sibuk, atau harus dengan sekretarisnya menemui bos atau menemui orang terkenal harus dengan ring satunya, ring duanya. Padahal kita menemui Yesus nggak perlu ring satu, ring dua, langsung, karena dia selalu menyendengkan telinganya. Iya anakku, ada apa? Kalau dulu kan imam-imam besar, orang-orang Israel harus ke pelataran pertama dulu, Kang Alpa, teras, mempersiapkan kurbannya, lalu atau menyerahkan kurbannya, lalu pelataran yang kedua atau ruang kudus, cuci tangan, atau tapi nggak boleh masuk ke ruang maha kudus, karena itu khusus imam besar. Imam doang hanya sampai ruang kudus. Ribet gak? Ribet banget. Untung Yesus mati, dirobekin tuh gorden. Iya, makanya saya kesal kalau ngelihat orang sulit banget ditemui. Alasannya sibuk, lalu banyak lagi peraturannya, harus buat surat, harus buat janji. Lebih cepat bertemu dan berjumpa Tuhan Yesus. Sepersekian detik kita udah ketemu. Itu juga harus LB. Kalau LB, suatu saat, kapanpun, dimanapun, tidak harus ada kiblat apapun, pasti kita ketemu Yesus. Nah, sahabat Alpetra, itu tadi penjelasannya ya. Dan kita akan masuk ke penegasan lebih dalam lagi di pasal 8 yang menjelaskan imam besar perjanjian baru ya. Nah, tadi Bang Heri udah sebutkan bahwa di perjanjian lama itu susah banget mau masuk ke ruang maha kudus aja susah. Sampai tadi kita sambil menanggapi dengan sukacita ya, bukan meledek ya. Kita bukan bercanda, tapi memang betul ketika Tuhan Yesus disalibkan, tirai itu terbelah dua. Bahkan gak hanya gorden ya Bang, bumi aja terbelah dua ya saat itu. Iya. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sebagai manusia aja dia menunjukkan dia seorang imam besar. Apalagi ketika dia naik ke surga, menunjukkan dia Allah yang hidup. Karena Yesus itu adalah dia Allah, dia berkuasa dan tidak berdosa. Kenapa kita harus ngikutin, neladanin orang yang jelas-jelas dia berdosa, jelas-jelas manusia biasa, dia kan Bang, jelas-jelas dia juga mengikuti peraturan, ibadahnya harus beginilah, ibadahnya harus ke situlah menghadapnya, ibadahnya begini. Padahal kalau ikut imam besar perjanjian baru yaitu Yesus Kristus tidak seperti itu ya. Nah,
kita akan mendengarkan lagi ya dari Bang Heri nih. Kalau di saat ini Sobat Alpetra ada Alkitab dekat-dekatnya, kita tadi gadgetnya ya, di HP-nya, di tabletnya. Silakan dibuka ya di Ibrani 8 itu ayat 1-nya itu sungguh luar biasa ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Nah Bang, ini maksudnya dari pasal 8 ini gimana Bang? Saya sendiri juga kadang agak gimana ya setelah baca ini. Mungkin sekalian Bang, untuk Sobat Alpetra bisa dijelaskan ya, apa maksudnya dari pasal 8 ini. Ya, seperti yang pernah saya ulangi terus tentang bagaimana melihat Alkitab dari berbagai pemahaman yang secara objektif ya. Alkitab itu penuh dengan historis, penuh dengan analogi, metafora, perumpamaan atau parabola. Terkait dengan ayat 1, Yesus yang dibicarakan oleh penulis surat Ibrani mengatakan bahwa kita mempunyai imam besar. Yesus selain sebagai imam besar, dia juga sebagai korbannya. Kalau dulu dalam perjanjian lama, imam besar, tapi dia bukan korban, justru mengeksekusi domba atau binatang yang tidak cacat, lalu melakukan darah yang diambil dan dicurahkan. Dan saat yang sama, orang Israel terbukti disucikan. Nah, Yesus dalam perjanjian baru, imam besar sebagai perantara, juga sebagai korbannya, Kang Alfa, sahabat Alpetra. Ya, dia raja, dia imam, dia nabi. Dia imam, dia juga korbannya. Dia raja, dia juga korbannya. Dia nabi, dia juga korbannya. Betul? Ya, nah dia adalah yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Penguasa di bumi, penguasa di surga. Dan dia duduk karena dia berkuasa, dia mendapatkan tempat, ya, karena dia segalanya. Bukan berarti apa yang dikatakan secara harfiah sebelah kanan atau sebelah kiri, atau di atas atau di bawah, betul-betul seperti yang kita bayangkan secara harfiah, literal, tidak, ya. Artinya kalau di sebelah kanan betul-betul menunjukkan semua kekuasaan diberikan kepadanya, termasuk nanti menghakimi semua jumlah penduduk dunia, termasuk sahabat Alpetra dan saya yang selama di bumi. Ya, dia sebagai imam, dia juga sebagai hakim. Seperti yang kita pernah dengarkan sebelumnya dalam podcast-podcastnya. Nah, tahta menunjukkan lokasi, ya, atau tempat yang dimana dia memerintah, berkuasa, bahkan melakukan eksekusi apa yang harus dia tentukan, putuskan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan imam besar perjanjian baru, ya, yang tadi Kak Alfa katakan, dan judul di pasal 8 demikian, yang pertama yang perlu kita lihat adalah Yesus merupakan imam yang sekaligus korban yang dipersembahkan. Artinya, harus mati, ya, harus ada korban. Misalnya kalau kita lihat di pasal 7 ayat 22, ya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari sesuatu perjanjian yang lebih kuat. Artinya bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan, ya, dan dulu manusia sudah berdosa, kehidupannya adalah maut, tapi karena Allah mengutus putranya yang tunggal, sehingga
dengan perjanjian Allah kepada Abraham, ya, sebelumnya kepada Adam dan Hawa, dan digenapi dengan datangnya Yesus Kristus. Nanti di pasal 9 surat Ibrani ditegaskan lebih kuat tentang penumpahan darah, ya, yaitu saya bacakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi tidak mungkin usaha manusia bisa menyelamatkan, Kang Alfa, sahabat Alpetra. Tidak mungkin ritual dapat bisa menyelamatkan. Perbuatan baik dapat bisa menyelamatkan. Peraturan keagamaan dapat bisa menyelamatkan. Tetapi pengampunan terjadi apabila ada penumpahan darah. Nah, Yesus imam besar sekaligus kurban. Makanya ada penumpahan darah dan muncullah pengampunan. Hubungannya ya dari rentetan perjanjian lama tentang imam besar dan Yesus menggenapi bahwa di perjanjian baru dia imam besar sekaligus kurban yang menumpahkan darah. Kalau nggak ada darah yang ditumpahkan, apakah ada pengampunan? Tidak ada. Manusia bisa nggak sampai menumpahkan darah? Memangnya vampir udah tumpah diminum atau disedot. Nah, itu kan dongeng. Ya kan? Ini Alkitab sendiri yang mengatakan seperti itu. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Nah, yang kedua, Yesus menjadi pengantara perjanjian baru yang lebih baik supaya semua yang telah terpanggil dapat menerima bagian atau warisan. Nah, kalau terpanggil di sini kan berarti yang LB, Kang Alfa, lahir baru, supaya kita mendapat warisan. Warisannya apa? Kita mendapat kerajaan sorga, ya, karena kita imamat rajani yang terpanggil, ya, dari kegelapan menuju terangnya yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 9. Bayangkan kalau tidak ada penumpahan darah. Nah, nanti di seri selanjutnya kita akan bahas itu. Kenapa harus penumpahan darah? Kok enggak baik saja? Misalkan tanpa penumpahan darah bisa selamat enggak? Misalkan perbuatan baik. Nah, itu nanti kita bahas di seri selanjutnya ya Kang Alfa ya. Setelah ini kan seri kelima. Begitu Kang Alfa. Baik sahabat Alpetra, di pasal 9 ini ya tadi udah dijelaskan sebetulnya oleh Bang Heri secara sekilas, dan memang di pasal 9 terdapat pengulangan tentang peraturan Melkisedek ya, terutama juga tentang peraturan imam besar yang berkaitan dengan kemah kudus atau bait kudus saat itu. Sahabat Alpetra, ada yang menarik dan juga tentunya sahabat Alpetra sering ya tahu di Ibrani 9 ayat 27-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah ini Bang, mungkin bisa dijelasin Bang, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Ini gimana Bang maksudnya? Iya, inilah perbedaan tadi antara imam besar yang ada di perjanjian lama dengan imam besar Yesus Kristus, Kang Alfa. Tadi saya menyebut imam besar Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tidak hanya sebagai pengantara, sebagai imam, tapi sebagai korban. Kalau dulu hanya sebagai pengantara. Lalu Eliezer ya, Itamar anak-anaknya, begitu juga di era Yosua ya, pada waktu di penaklukan Kanaan.
Iya. Nah, untuk tadi ayat yang kan Alfa bacakan, Imam Besar Yesus tidak hanya sebagai perantara, tidak hanya sebagai yang dikorbankan, tetapi mengampuni, menebus tuntas semua manusia yang berdosa, supaya bisa ke surga. Betul. Karena ke surga itu harus dengan keadaan manusia yang suci, kudus. Di surga tidak ada dosa. Untuk ke sana harus suci dan kudus. Perbuatan agama tidak bisa menguduskan. Filsafat, pengetahuan, orang cantik, ganteng, cerdas, pintar, IQ-nya tinggi, IQ-nya jongkok, tidak bisa ke surga. Nggak bisa. Karena ke surga tidak dengan pengetahuan, karena semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya. Hanya neraka yang bisa menjadi tempat buat manusia berdosa, atau maut. Upah dosa adalah maut. Nah, kenapa Yesus tadi yang atau Alkitab sebutkan, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Ia datang kedua kali, atau Yesus datang Maranatha nanti bukan menanggung dosa, Kang Alfa, sahabat Alpetra, ya, tetapi menghakimi. Orang benar dihakimi, orang yang tidak benar juga dihakimi. Tapi orang benar karena ada Roh Yesus atau yang dimateraikan Roh Kudus, dia langsung ke surga. Karena diakui oleh Tuhan Yesus dan diterima oleh Bapaknya. Jadi tidak lagi Yesus dikurbankan pada waktu nanti datang kedua kali Maranatha. Ya, untuk dieksekusi. Sudah dieksekusi kok, masa dibangunin lagi serdadu-serdadunya atau si Pilatus? Enggak lah. Karena kedatangan kedua kalinya itu karyanya tidak seperti waktu kedatangan pertama, yaitu menjadi manusia, Allah itu, ya, lalu tumbuh kembang layaknya manusia biasa, mulai dari kandungan, besar, berkarya, lalu mati dan bangkit. Nah, kedatangan yang kedua bukan untuk menebus, menanggung dosa, ya, bahwa dia menganugerahkan keselamatan, ya, atau membawa kita ke surga yang percayanya. Sesuai nggak dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, sahabat Alberta, kita satu kapling nggak di sana? Pasti ya, karena Wahyu 20 ayat 15, nama kita sudah ada di dalam buku diarinya Tuhan, namanya buku kehidupan. Nah, bukan buku togel. Hari ini nomor pasang, besok pasang lagi dengan nomor yang berbeda. Jadi satu file itu togel, satu buku. Iya. Itu maksudnya ayat yang tadi. 27 dan 28 pasal 9. Makanya penting nih sahabat Alpetra yang belum LB, buruan LB. Nanti kalau nggak tahu LB, tanya dong. LB itu lahir baru. Kalau belum lahir baru, keburu Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak ada pengampunan loh. Iya bang ya, tadi udah abang jelasin ya. Datang kedua kalinya ditulis dalam surat Ibrani. Ini menyebutkan di pasal 9 ini ya, disebutkan kalau Tuhan datang kedua kali lagi, nggak ada lagi tuh ya bang menanggung dosa ya. Makanya, nggak ada lagi melakukan mujizat juga nggak ada. Kenapa? Makanya ayo sekarang, mumpung ada kesempatan, sahabat Alpetra, terima Tuhan Yesus di hatimu. Betul, terima Tuhan Yesus, karena satu-satunya keselamatan hanya di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun jalan keselamatan selain Yesus Kristus satu-satu. Tidak ada jalan lain. Itu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Iya betul. Nah, sahabat Alpetra, kita akan masuklah ke pasal yang ke-10 ya. Secara singkat-singkat aja nih. Nanti kalau sahabat Alpetra ada pertanyaan dari pasal 7, 8, 9, 10, silakan tulis di kolom komentar ya. Baik bang, di pasal 10 ini bang,
ada yang menarik. Iya. Biasanya orang sebut angka 10 itu angka mati ya Bang ya. Karena kalau lihat jam Iya. dinding itu kalau mati atau jam tangan kita di angka 10 dan 10 berarti jamnya itu mati itu. Iya kan Bang? Oh iya. Jamnya belum hidup tuh. Nah, tapi Ibrani 10 ayat 10 itu saya suka ayat ini. Saya bacakan dulu ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, penegasan yang tadi lagi ya Bang, sebetulnya ya ini ya, buahnya satu kali aja. Jadi sobat Alpetra jangan tunda lagi. Ayo buruan sebelum Tuhan Yesus datang nanti kedua kali. Kalau di yang lalu Bang Heri juga menyebutkan mau ikut menghakimi atau mau dihakimi. Ayo ya Bang ya. Nanti kalau Tuhan datang itu kita ikut menghakimi kan ya Bang, yang percaya Tuhan Yesus ya. Ya, Kang Alfa, orang yang menerima anugerah dari Tuhan, Ya. dia akan diampuni, dia akan dikuduskan. Ya. Tidak pada waktu hari itu, Ya. atau pada keesokannya, Ya. tapi dia menguduskan seluruh hidup kita, ya. Apa yang dulu pernah kita lakukan, ya. Dan pada saat dia putuskan untuk menerima Yesus dalam hatinya, hidupnya, dan yang akan datang, ya, konsep Mixwell ya dalam perjanjian baru ketika orang Israel rutin datang mohon didoakan ya dalam korban keselamatan atau kedamaian, Ya. setelah atau saat eksekusi kurban lalu dicipratkan sebanyak 7 kali oleh imam besar, dan yang terjadi saat yang sama disitulah menyucikan dan menguduskannya. Tapi karena konsep ritual dalam perjanjian lama bersifat sesaat ya, Saat. nanti datang lagi komunitas atau kelompok bangsa Israel, lalu imam besar mengadakannya. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru atau kita percaya kepada Kristus dan tidak berbuat dosa lagi, itulah yang disebut pengudusan selamanya. Lahir baru ya, Lahir dengan baru. hidup kudus. Betul. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Iya. Kalau dulu imam besar dalam perjanjian lama satu kali dan saat yang sama. Iya. Dalam perjanjian baru ya, Yesus katakan pergilah dan dosamu sudah diampuni. Iya, betul. Ya. Ya. Lalu Paulus juga mengatakan Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya, dengan mengaku mulutmu, hatimu, Iya. kau percaya, maka kau akan diselamatkan. Betul. Ya, karena orang yang lahir baru dia tidak akan melakukan dosa atau perbuatan dosa lagi. Nah, Idealnya iya. itu. Karena Roh Kudus Iya. akan membawa dia kepada buah. Iya. Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah pertobatan, kata Yohanes Pembaptis. Iya. Ya, Iya, betul. di peristiwa itu. Nah, jadi di sana dikatakan satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa. Nah, itu sebabnya dianjurkan ayat 30 Ya. di Ibrani pasal 10, yaitu dikatakan sebab kita mengenal dia, ya. Maaf, Iya. ayat 35. Sebab janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upahnya. Dan kamu memerlukan ketekunan, harus berjuang menghadapi itu. Ya, sahabat Alpeta, supaya kita menghargai penebusan dan karya kemerdekaan dari Tuhan Yesus.
itu Sobat Alpetra, jadi udah dijelasin lagi ya sama Bang Heri ya, tentang bagaimana kita harus menyikapi dosa itu sebetulnya ya. Caranya yaitu dengan datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, undang Yesus dalam hati, lahir baru, jalani hidup sebagai orang yang lahir baru, berbuah. Maka nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita dalam kitab kehidupan dicatat di sana. Baik Bang, depannya cukup sampai di sini dulu ya Bang ya. Di sini. Ya, karena itu Sobat Alpetra ikuti terus tayangan dari Alpetra Ministry dalam eksposisi surat Ibrani maupun tayangan-tayangan lainnya yang memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi. Baik Bang, terima kasih atas pelayanannya. Sobat Alpetra, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom.